Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 78 dari Jumat 2 akan menerangkan tentang modul 3 yaitu Dreamweaver guna memenuhi tugas laboratorium sistem informasi manajemen. Yang pertama ada pendahuluan. Latar belakang. Sistem informasi manajemen merupakan suatu sistem informasi yang digunakan oleh organisasi untuk mengelola semua transaksi yang mendukung fungsi manajemen dan bisa berguna untuk pengambilan keputusan atau sistem informasi manajemen, yakni sistem informasi yang menghasilkan output dengan masukan, input, dan berbagai proses lainnya yang hasilnya dibutuhkan untuk tujuan tertentu dalam kegiatan manajemen. Sistem informasi manajemen seringkali disebut dengan SIM. Hasil dari SIM umumnya selalu menjadi pertimbangan untuk mengambil suatu keputusan dalam suatu organisasi. Dengan menggunakan sistem informasi manajemen, berbagai macam pekerjaan ada hubungannya dengan analisis manajemen selalu bisa diselesaikan dengan cepat. Dalam bab ini, kita menggunakan Adobe Dreamweaver, merupakan program penyunting halaman web keluaran Adobe System yang dulu dikenal sebagai Macromedia Dreamweaver. Keluaran Macromedia Adobe Dreamweaver dirilis pada tanggal 21 April 2012. Program ini banyak digunakan oleh pengembang web karena fitur-fiturnya yang menarik dan kemudahan penggunaannya. Kemudian pada bab 3 ini kami mengambil tema permasalahan, yaitu bagaimana cara membuat sebuah website sistem informasi penjualan alat pertanian yang dibutuhkan pada sebuah sistem informasi dengan menggunakan Adobe Dreamweaver. Selain itu, website itu nanti digunakan untuk menunjang pembelian alat pertanian yang lebih efektif dan efisien. Karena dengan membuat website penjualan akan memudahkan proses jual beli antara konsumen dan juga penjual atau distributor. Dan guna untuk memenuhi pasar di mana kita berada di era 4.0 yang serba digital. Adapun rumusan masalah pada praktikum modul 3 ini adalah bagaimana cara membuat website menggunakan Adobe Dreamweaver dan tentang sistem informasi penjualan alat pertanian. Kemudian tujuan praktikum modul 3 yang pertama, praktikan dapat menggunakan sistem software Adobe Dreamweaver untuk membantu dalam menyelesaikan suatu permasalahan. Yang kedua, dapat membuat website sederhana menggunakan aplikasi Adobe Dreamweaver berupa website penjualan alat pertanian. Yang ketiga, dapat membuat suatu decision system untuk membantu memecahkan masalah berupa penjualan alat pertanian. Adapun tujuan pustaka yang pertama adalah sistem informasi manajemen, di mana sistem informasi manajemen adalah sebuah sistem yang terdapat pada sebuah organisasi sebagai alternatif dalam melakukan tindakan proses konfigurasi manajemen dengan menggabungkan sistem manusia dan mesin. Manajemen informasi sistem dapat digambarkan melalui sebuah susunan piramida yang terdiri dari 4 tingkatan, seperti gambar di bawah ini. Sedangkan menurut O'Brien Mark tahun 2013, sistem informasi manajemen adalah merupakan sekumpulan komponen dalam sistem informasi dengan mengekstrak data menjadi informasi dengan mengintegrasikan komponen sistem informasi berupa people, hardware, dan software, communication network, dan data sources. Sistem informasi manajemen atau SIM menyediakan informasi dalam bentuk laporan dan tampilan kepada manajer dan para pelaku bisnis yang profesional. Misalnya, penjualan manajer dapat menggunakan komputer dan browser saja. Jaringan untuk menerima secara instan laporan analisis penjualan harian yang kemudian akan dievaluasi penjualannya oleh setiap tenaga penjualan. Kemudian, sistem informasi manajemen merupakan sistem yang berfungsi untuk meneruskan atau mentransfer data menjadi informasi. Sistem penunjang keputusan merupakan sistem yang berfungsi mentransformasi data dan informasi menjadi alternatif keputusan dan prioritasnya. Prosedur operasional standar merupakan pedoman operasi standar dalam mengimplementasikan keputusan dalam suatu tindakan yang terstruktur dan dapat dipertanggungjawabkan. Monitoring dan evaluasi berfungsi untuk selalu memonitor dan mengevaluasi kualitas, kelancaran operasi, dan pemanfaatan dari komponen siklus. Melalui monitoring dan evaluasi diharapkan dinamika proses dalam siklus dapat diikuti dan pemanfaatan sistem dapat optimal. Ya, komputer telah menambah beberapa dimensi antara lain, yaitu kecepatan, ketelitian, volume data yang meningkat, yang memungkinkan pertimbangan alternatif yang lebih banyak dalam suatu keputusan. Justru karena itu, keterpaduan antara elemen non-komputer dan komputer untuk berfungsi dalam sistem informasi manajemen yang kompleks merupakan kebutuhan yang tidak dapat dipungkiri lagi. Fungsi sistem informasi manajemen adalah untuk yang pertama, memudahkan bagian manajemen melakukan perencanaan, pengawasan, serta pengarahan kerja bagi semua departemen dan yang dikoordinirnya. Yang kedua yaitu meningkatkan
efektivitas dan efisiensi pengolahan data. Karena data yang ada sistem informasi suatu manajemen merupakan data telah tersaji secara akurat dan real time atau tepat waktu. Yang ketiga yaitu meminimalisir biaya dan meningkatkan produktivitas suatu perusahaan atau organisasi. Yang keempat, sarana peningkatan sumber daya manusia karena dalam pelaksanaannya diperlukan unit kerja yang sistematis secara terkoordinir berbasis teknologi. Yang kelima, yaitu menyediakan layanan informasi dalam perhitungan produk, harga pokok jasa, maupun tujuan lain yang menjadi target manajemen. Kemudian yang keenam, yaitu menyediakan layanan yang dapat dipergunakan menjadi media pengendali berencana, evaluasi, serta sebagai sarana perbaikan yang berkelanjutan. Yang ketujuh, yaitu menyediakan informasi pendukung yang dapat digunakan untuk analisis dan pengambilan keputusan suatu perusahaan. Yang kedelapan, yaitu secara garis besar sistem informasi suatu manajemen bertujuan untuk memudahkan pekerjaan dan pengelolaan manajemen dalam suatu perusahaan. Ya, adapun beberapa manfaat dapat diperoleh dari sistem informasi. Yang pertama, dapat mengantisipasi dan memahami peluang ekonomi. Kemudian yang kedua, dapat membantu menjamin kualitas dan keterampilan sumber daya manusia dalam memanfaatkan sistem informasi suatu manajemen. Yang ketiga, dapat memudahkan akses data yang telah disediakan secara akurat dan real time bagi para user. Yang keempat, yaitu dapat mengembangkan perencanaan yang lebih maksimal dan efektif. Yang kelima, dapat membantu menganalisis pelaksanaan kebijakan program dan mengidentifikasi keperluan pendukung sistem informasi. Yang keenam, yaitu dapat memperbaiki produktivitas dan pengembangan dalam manajemen sistem, serta pengelolaan transaksi untuk meminimalisir biaya dan memaksimalkan pendapatan. Ya, kemudian komponen yang ada pada sistem informasi manajemen umumnya terbagi menjadi dua macam. Yang pertama yaitu komponen sistem informasi manajemen fungsional, di mana komponen sistem informasi manajemen fungsional merupakan suatu elemen atau komponen yang berhubungan dengan teknik pengolahan data, pengumpulan data, pengiriman data, penyimpanan, dan pelaporan informasi yang dibutuhkan oleh manajemen. Kemudian yang kedua ada komponen sistem informasi manajemen fisik, yaitu komponen sistem informasi manajemen secara fisik adalah seluruh peralatan fisik yang diperlukan dalam sistem informasi manajemen supaya bisa berjalan dengan baik. Kemudian ada sejarah Dreamweaver. Dreamweaver dulunya yaitu program bernama Macromedia Dreamweaver dan dikelola oleh Macromedia. Versi pertamanya dirilis pada tahun 1997 dengan nama Macromedia Dreamweaver 1.0 untuk sistem operasi. Kemudian pada Maret 1998 muncul versi pertama untuk sistem operasi Windows yaitu Macromedia Dreamweaver 2. Macromedia Dreamweaver terus berkembang sampai dengan tahun 2005 dengan versi terbarunya yaitu Macromedia Dreamweaver 8. Kemudian Dreamweaver dialih oleh Adobe System sehingga namanya berubah menjadi Adobe Dreamweaver. Pada tanggal 16 April 2007, Dreamweaver mengeluarkan versi terbarunya dengan nama Adobe Dreamweaver CS3. Dengan hadirnya HTML5, Dreamweaver kembali merilis versi terbarunya dengan nama Adobe Dreamweaver CS5. Sedangkan sekarang ini versi terakhir Dreamweaver adalah Dreamweaver CC yang dirilis pada 21 April 2012. Kemudian Adobe Dreamweaver sendiri merupakan suatu perangkat lunak terkemuka untuk desain web yang menyediakan kemampuan visual yang intuitif termasuk pada tingkat kode yang dapat digunakan untuk membuat dan mengedit website, HTML, serta aplikasi mobile, smartphone, tablet, dan perangkat lainnya. Adobe Dreamweaver merupakan sebuah HTML editor profesional untuk mendesain secara visual dan mengelola situs web halaman web. Dreamweaver merupakan software populer yang digunakan oleh web designer maupun web programmer guna mengembangkan sebuah situs web. Ruang kerja, fasilitas, dan kemampuan Dreamweaver mampu meningkatkan produktivitas dan efektivitas dalam desain dan maintain sebuah web. Aplikasi pengembangan web ini sangat digemari oleh web designer dalam merancang web sebab perangkat lunak komputer ini memiliki kelebihan dan kemudahan dalam penggunaannya. Dengan menggunakan aplikasi ini, pengembangan web dapat dilakukan secara visual sehingga hasil perancangan web dapat dilihat langsung tanpa harus menggunakan aplikasi bantu peramban seperti Google Chrome, Firefox, atau Internet Explorer. Teknologi web yang didukung oleh Adobe Dreamweaver sangat beragam, salah satunya adalah teknologi untuk kebutuhan pengembangan web berbasis mobile.
Adobe Dreamweaver JS6 adalah perangkat lunak terkemuka untuk desain web yang menyediakan kemampuan visual yang intuitif, termasuk pada tingkat kode yang dapat digunakan untuk membuat dan mengedit website HTML serta aplikasi mobile, smartphone, tablet, dan perangkat lainnya. Program ini banyak digunakan oleh pengembang web karena fitur-fiturnya yang lengkap serta kemudahan dalam penggunaannya. Versi terakhir Macromedia Dreamweaver sebelum Macromedia dibeli oleh Adobe System yaitu versi 8. Kemudian setelah dibeli oleh Adobe System berkembang ke versi selanjutnya yaitu versi 9 JS3, versi 10 yang ada dalam Adobe Creative Suite 4 JS4 dan versi terbarunya yaitu JS5. Kemudian Adobe Dreamweaver memiliki banyak tools yang memudahkan seseorang web design untuk mengedit dan membuat kode-kode dalam halaman web. Fasilitas yang terdapat di dalam antara lain referensi HTML, CSS, dan JavaScript, debugger, dan editor kode, tampilan kode, dan kode inspektor, yang mengizinkan jika mengedit kode JavaScript, XML, HTML, CSS, templating, dan dokumen teks lain secara langsung. Teknologi round-trip HTML yang dimilikinya mampu mengimpor dokumen HTML tanpa perlu memformat ulang kode tersebut, dan kita dapat menggunakan Dreamweaver pula untuk membersihkan dan memformat ulang HTML tanpa susah payah. Dengan fitur yang lengkap, kemudahan penggunaan, dukungan extension, dan plugin yang banyak, Adobe Dreamweaver dapat membantu seseorang web design bekerja lebih cepat dan efisien tanpa kesulitan yang berarti. Adobe Dreamweaver merupakan program penyunting halaman web keluaran Adobe System yang dulu dikenal dengan Macromedia Dreamweaver. Keluaran Macromedia, program ini banyak digunakan oleh pengembang web karena fitur-fiturnya yang menarik dan kemudahan penggunaannya. Adobe Dreamweaver memiliki fitur browser yang terintegrasi untuk melihat halaman web yang dikembangkan di jendela pratinjau. Program sendiri akan konten memungkinkan untuk terbuka di web browser yang telah terinstall. Aplikasi ini menyediakan transfer dan fitur sinkronisasi, kemampuan untuk mencari dan mengganti baris teks atau kode untuk mencari kata atau kalimat biasa di seluruh situs, dan templating feature yang memungkinkan untuk berbagi satu sumber kode atau memperbarui tata letak di seluruh situs tanpa server-side include atau scripting. Behavior Panel juga memungkinkan pengguna JavaScript dasar tanpa pengetahuan coding dan integrasi dengan Adobe Sprite Ajax Framework, menawarkan akses mudah ke konten yang dibuat secara dinamis dan interface. Adobe Dreamweaver mempunyai berbagai macam kegunaan, antara lain yang pertama untuk mendesain situs web, untuk membuat program berbasis web, untuk membuat template blog, untuk membuat situs web tanpa bersentuhan langsung dengan bahasa pemrograman. Adobe Dreamweaver terus melakukan pembaruan, yaitu CSS Designer, Starter Template, Extract, Review, Full Support HTML5. Pada kolom kategori, terdapat beberapa kategori file baru yang dapat dibuat melalui dari Basic, Page, hingga Page Design. Berikut ini penjelasan singkat mengenai kategori tersebut. Basic Page digunakan untuk membuat file-file dasar situs web. File yang termasuk dalam kategori ini antara lain file HTML, CSS, JavaScript, dan XML. Kemudian ada Dynamic Page, yaitu digunakan untuk membuat file-file dinamis. Yang dimaksud dengan file dinamis adalah file atau script berbasis server-side scripting. Masuk dalam kategori ini antara lain PHP, ASP, CodeFusion, dan JSP. Yang ketiga yaitu Template Page. Kategori ini menampilkan pilihan untuk membuat file baru yang berupa template. Template tersebut dapat berupa template untuk HTML, PHP, atau yang lainnya. Yang keempat adalah Order. Kategori Order menampilkan jenis file yang tidak ada di 3 kategori sebelumnya, antara lain file text, Java, dan seterusnya. Kemudian ada CSS Style Sheet. Pilihan kategori ini berisi beberapa contoh halaman CSS siap pakai. Kemudian yang keenam ada Frame Sheet. Jika kita ingin membuat situs dengan menggunakan frame, maka pilihlah kategori ini dan kita dapat memilih tampilan frame yang sesuai. Kemudian yang ketujuh ada Page Design atau CSS. Kategori ini menampilkan beberapa contoh layout sistem yang didesain dengan CSS. Kemudian ada Starter Page, yaitu pada kategori page
ditampilkan pilihan beberapa layout halaman dan situs. Yang terakhir ada page design, yaitu menampilkan berbagai format atau template dasar halaman web. Adapun fitur-fitur Dreamweaver, yang pertama ada menu bar, inset bar, dokumen window, dokumen toolbar, file panel, text selector, panel group, side panel, panel design, panel kode. Nah, dalam Dreamweaver untuk melakukan pemrograman paling penting terdapat dalam baris insert yang terdiri dari tombol-tombol untuk membuat dan menyisipkan objek seperti tabel, layer, dan gambar. Ketika kita menggulung pointer melewati sebuah tombol, tampil sebuah kotak keterangan dengan menampilkan nama tombol. Baris insert digunakan untuk mengatur beberapa kategori pilihan berikut. Yang pertama ada kategori command, yang kedua ada kategori layout, yang ketiga ada kategori forms, yang keempat ada kategori text, yang kelima ada kategori HTML, yang ke-6 ada kategori server code, yang ke-7 ada kategori application, yang ke-8 ada kategori flash element, yang ke-9 ada kategori favorit. Kemudian lanjut. Ya. Kelebihan dan kekurangan Dreamweaver. Kelebihan, keunggulan menggunakan Adobe Dreamweaver merupakan produsen software terutama di dunia melalui dari pembuat Flash, pengolahan gambar, dan PDF reader. Adobe memiliki program lain yang telah mendapatkan popularitas di kalangan profesional di bidang desain web dan pengembangan. Adobe Dreamweaver digunakan oleh web design dan webmaster sampai pemula dan profesional untuk membuat website menarik dan dinamis. Jika Anda tidak mengenal dengan Adobe Dreamweaver, ada beberapa kelebihan dan kekurangan Dreamweaver. Yang pertama, ada dengan Dreamweaver, manajemen website dapat dilakukan dengan lebih mudah. Anda dapat beralih dengan bebas dalam banyak situs yang sedang dikerjakan. Yang kedua, yaitu peran guna ini dilengkapi dengan fitur yang memungkinkan untuk mengupload situs melalui built-in FTP, di mana dikombinasikan dengan shortcut keyboard. Memperbarui situs bisa dilakukan dengan sekejap. Dan yang ketiga, Adobe Dreamweaver dikenal dengan fitur CSS yang sangat baik. Ini hanyalah salah satu dari banyak keuntungan program ini karena dapat menyederhanakan proses pengkodean. Yang keempat, keunggulan menggunakan Adobe Dreamweaver selanjutnya adalah program ini dilengkapi dengan berbagai tombol rollover. Anda tidak harus secara manual menulis kode tombol rollover, karena program ini akan melakukan semuanya untuk Anda. Kemudian yang kelima, built-in. Penciptaan menu pop-up di Adobe Dreamweaver membuatnya super mudah untuk membuat halaman web yang tampak profesional dengan link navigasi. Yang keenam, salah satu fitur yang paling penting di Adobe Dreamweaver adalah dimasukkannya tombol server side include. Kemudian yang ketujuh, yang terakhir daftar ini keunggulan menggunakan Adobe Dreamweaver adalah banyak file template yang dapat dipilih. Kemudian yang ke-8, kemampuannya membuat halaman web terlihat konsisten. Adobe Dreamweaver sudah terinstall beberapa template yang elegan dan menarik. Yang ke-9, kemudahan dan efisiensi dalam penggunaan. Program ini tidak hanya dirancang untuk Anda yang sudah mahir dan mengerti bahasa pemrograman. Bagi Anda yang belum mengerti bahasa pemrograman, Anda bisa membuat halaman web dengan hanya cara mengeklik atau mendrag and drop menggunakan mouse, serta Anda juga bisa melihat halaman HTML-nya. Yang ke-10, mudah untuk mengupload melalui FTP. Dreamweaver sudah dilengkapi dengan fitur FTP, jadi setelah Anda selesai membangun sebuah web, Anda bisa langsung menguploadnya melalui FTP. FTP yaitu singkatan dari File Transfer Protocol, adalah sebuah protokol internet yang berjalan di dalam lapisan aplikasi yang merupakan standar untuk mentransfer berkas atau file. Nah, berikut ini adalah ilustrasinya. Kemudian yang ke-11 ada dapat di custom. Dreamweaver dapat disesuaikan dengan kebutuhan yang diperlukan. Ada menu tab, perintah, font, dan warna. Semua kode dapat disesuaikan dengan preferensi pribadi. Adapun kekurangan dari Dreamweaver, yang pertama yaitu harga software yang cukup mahal. Nah, mungkin salah satu kekurangan dari Dreamweaver ini adalah harga Dreamweaver CS5 dibanderol
oleh Adobe sekitar $399, harga yang mungkin terjangkau oleh kalangan tertentu saja. Yang kedua, tidak bisa membuat kode tambahan pada halaman web. Satu dari kekurangan utama penggunaan Dreamweaver adalah ketika Anda harus membuat kode tambahan pada halaman web Anda, yang artinya kekacauan untuk mesin pencari sambil menambah layer yang tidak bisa pasti ke produksi Anda. Selanjutnya, pada bab 3, ada langkah-langkah pengerjaan. Kita mengambil sebuah perusahaan toko Tani Jaya Barokah yang ingin membangun sistem database untuk data penjualan alat pertanian, di mana alat-alat pertanian dijual kepada pemesan dan pemesan melakukan transaksi kepada admin, lalu pelanggan memverifikasi data alat dan admin memberikan nota. Maka cara membuat web sistem informasi penjualan alat pertanian dengan menggunakan Adobe Dreamweaver. Yang pertama yaitu mengaktifkan page dan MySQL di XAMPP. Kemudian membuat folder dengan nama pada database di HTDocs dan buat folder gambar di dalam database tersebut. Kemudian yang ketiga, buka database yang telah dibuat di localhost. Lalu klik menu privilege dan klik add user. Selanjutnya, dalam add user ini, username dengan sistem Tani, host pilih lokal, dan password isi 123456. Lalu check all global privilege, klik go. Oke, selanjutnya buka aplikasi Dreamweaver, kemudian klik PHP. Dan ubah tampilan desain menjadi klasik. Kemudian klik site, new site, isi site name sesuai database, local set folder, pilih folder dalam HTDocs. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Adam. Ya, setelah tadi mengubah tampilan desain menjadi klasik pada Dreamweaver-nya, kemudian kita klik site, new site, kita isi nama set name-nya menjadi database kita. Database kita ini tadi adalah sistem toko tani. Lalu klik local site folder, pilih folder dalam HTDocs. Setelah selesai, klik server, klik tanda plus-nya, kemudian isi data sebagai berikut. Ada server name sesuai dengan database-nya kita tadi sistem toko tani. Kemudian konekkan ke pilih local network, pilih connect-nya itu lokal atau network. Kemudian server pilih folder sesuai dengan nama database di HTDocs yang tadi sistem toko tani. Kemudian isi web URL-nya yaitu http localhost / nama database-nya tadi sistem toko tani. Kemudian setelah selesai kita klik advance, kemudian klik pada server dan ganti server model dengan MySQL, kemudian save, kemudian centang testingnya. Setelah selesai kita save, kemudian klik advanced setting, pilih default image folder dengan folder gambar pada folder database tadi, lalu save.
tadi kita udah buat di database di HTTox tadi, yang folder gambar tadi itu kita save di sini. Setelah selesai, kita save, kemudian kita klik plus pada database dan kita klik MySQL connection. Connectionnya diganti nama koneksi, kemudian MySQL server diganti localhost, kemudian username-nya kita ganti root, kemudian database-nya kita pilih database dari sistem Toko Tani kita tadi. Kemudian sebelum kita kita cek dulu, kita tes. Kemudian kalau sudah berhasil, lalu kita klik OK. Nah, setelah masuk ke tampilannya, kita membuat tabel-tabelnya dulu. Mulai dari insert tabel, isi row-nya 4, lalu OK, pilih center pada align, dan buat ukuran dan buat tabel sesuai dengan yang dikehendaki dan sesuai dengan yang kita inginkan ya. Kemudian merger tabel sesuai dengan desain. Jadi bentuk tampilan desainnya seperti ini untuk tampilan desain awalnya. Kemudian buat tampilan awal dengan kalimat pembuka dan link halaman terkait dengan cara blok teks, dan cantumkan nama link .php. Cantumkan gambar dengan membuka folder gambar, lalu drag ke table, save as dengan nama index.php, dan save as lagi dengan nama home.php. Jadi seperti ini. Namanya ini nanti jangan lupa nanti kan kita udah buat seperti kayak ini. Ini adalah home, ada login, ada help, ada about. Ini kita buat linknya dulu supaya kita connect ke database-nya dengan cara ini nanti seperti ini, dengan cara di blok teksnya di blok. Kemudian kita klik add link, nama link, terus kita cantumkan namanya itu ditambah PHP. Jadi kayak contohnya home.php. Ini untuk tampilan awalnya ini adalah untuk template-nya. Ini adalah untuk template-nya database. Ini adalah template-nya untuk web kita. Jadi dari sini kita mendesain beberapa template untuk web nanti, dan nantinya terkoneksi satu dengan yang lain. Kemudian kita klik binding, lalu kita klik plus, record set query, isi namanya dengan entitas-entitas masing-masing. Ini kita contohkan, ini adalah entitas pemesan, kemudian klik koneksi dengan koneksi dan tabel dengan pemesan. Ini pemesan ini adalah tabel dari database kita. Kemudian kita klik OK, lakukan langkah lain dengan entitas yang sama. Kemudian selesai, kita klik buat halaman login dengan cara insert, kemudian form lagi, kemudian kita tuliskan ini username, kemudian password, kemudian di samping username dan password tadi kita klik form lagi, kemudian text field. Lalu jangan lupa kita insert lagi untuk membuat submit-nya. Kita klik insert form, kemudian button, kita klik OK. Nanti tampilan loginnya seperti ini. Kemudian setelah selesai, kita klik untuk membuat koneksi login usernya dengan cara klik insert, data object, user authentication, kemudian login user, kemudian validate using connection, kita ganti koneksi, kemudian tabelnya kita ganti pemesan sesuai dengan database yang ingin kita jadikan login user loginnya, kemudian passwordnya kita sesuaikan dengan primary key dari setiap entitasnya dan kita jadikan user loginnya. Kemudian selesai, jika di sini kita
Di sini ada tertulis if login sukses, go to success.php. Jadi jika setelah sukses, kita akan menuju ke halaman sukses.php. Jika gagal, kita akan menuju ke halaman gagal.php. Kemudian setelah selesai, kita save as dengan nama login.php. Nah, ini adalah tampilan untuk loginnya dengan tulisan localhost sistem toko tani /gagal.php dengan tampilan seperti ini. Jika ini disalahkan, contohnya seperti ini. Nah, ini tampilan awalnya. Ini adalah tampilan home. Kemudian kita kalau salah, kita aur aja. Submit. Nah, ini adalah tampilan untuk salahnya. Dengan tulisan maaf password yang Anda inputkan salah. Nah, untuk halaman suksesnya, buat halaman sukses login dengan cara cantumkan setiap link. Jadi kita buat tabel dulu dari indeks tadi. Kita buat dari template index.php tadi yang ini. Ini kita buat tabel kita setelah kita save as lagi. Kemudian kita tuliskan sukses.php. Kemudian kita buat tabel lagi dengan insert tabel. Kemudian setelah selesai kita inputkan seperti ini, ada input dan data. Kemudian ada tabel pemesan, ada admin, formulir pemesanan, alat pertanian, dan nota pesanan. Jadi di input ini adalah untuk input datanya, dan data ini adalah untuk data dari yang diinputkan tadi. Tampilannya seperti ini. Nah, ini adalah tampilan dari sukses. Kalau sukses seperti ini, dan setiap dari data-data dan input datanya itu kita tambah link supaya kita bisa menginputkan data dan mengetahui data yang ada di setiap entitasnya tadi. Kemudian setelah selesai, kita buat tampilan inputnya. Pemesan dengan cara insert, kemudian data object, kemudian insert record, kemudian record insert from wizard. Kemudian koneksinya kita ganti koneksi, kemudian tabelnya kita ganti tabel pemesan. Setelah selesai, kita ini setelah selesai masuk, berarti kita nanti punya ke data pemesan.php. Setelah selesai, kita submit. Kemudian lakukan sama dengan entitas yang lain. Jadi ini untuk inputnya. Untuk inputnya yang ini. Untuk inputnya yang ini, nanti setelah diinputkan nanti masuknya ke sini. Seperti itu. Kemudian untuk entitas yang memiliki atribut dengan tampilan menu di database SAM, kemudian ubah display as menu. Untuk setiap atribut pilih populate menu items dengan from database. Pilih record set sesuai dengan entitasnya. Kemudian klik OK. Kemudian buat tampilan data dengan insert. Ini untuk datanya ini. Tampilan datanya ini tadi, dengan klik
insert, kemudian data object, kemudian dynamic data, kemudian dynamic table, kemudian record set, pilih pemesan, show, pilih all record, kemudian OK, save as, tekan data pemesan.php. Lakukan dengan hal yang sama dengan semua entitasnya. Kayak tadi ada entitas formulir pemesanan, jadi data formulir pemesanan.php, kemudian ada admin, jadi data admin.php, ada data alat pertanian.php, ada data nota pesanan, jadi data nota pesanan.php. Seperti itu. Kemudian kita membuat tampilan logout-nya. Buat tampilan logout dengan klik insert data object user authentication, kemudian logout user, kemudian when down go to isi dengan home PHP. Jadi di sini untuk logoutnya akan kembali ke tampilan home. Jadi seperti ini. Kalau kita mau logout, nah di sini tampilan logoutnya dengan tulisan terima kasih atas belanjanya. Kemudian kita klik logout, kemudian kembali ke tampilan home. Jadi seperti itu. Nah, pada hasil dan pembahasan output sistem informasi penjualan alat-alat pertanian, ataupun ada printout-nya dari pembuatan web sistem informasi penjualan alat-alat pertanian sebagai berikut. Ada tampilan indeks dan sebagai template dari setiap web design dari home. Ini adalah tampilan home yang dituliskan selamat datang di sistem Tokopedia Jaya. Kemudian ada tampilan about, sama seperti tadi dengan menggunakan tampilan indeksnya. Kita klik save as, kemudian save as tadi kita klik about. Dari setiap nama-nama di sini kita make link untuk melingkan dengan PHP-nya tadi, supaya keluar kata-kata seperti ini. Terus juga ini ada tampilan about, tampilan help, kemudian ini ada tampilan login, ada tampilan gagal, ada tampilan sukses, ada tampilan import pemesan. Import pemesan seperti ini. Pemesan seperti ini. Kemudian ada tulisan kembali untuk memudahkan kembali ke halaman sukses tadi. Jadi ada datanya seperti ini. Ini data yang telah diinputkan. Kemudian kalau mau inputkan lagi, ini ada tulisan untuk input lagi guna memudahkan untuk menginput kembali. Nah, ini adalah tampilan untuk menambahkan admin. Ini adalah data adminnya. Ini formulir pemesanan, data pemesanan. Kemudian ini adalah alat pertaniannya, inputnya. Ini ada datanya. Kemudian ini ada notanya. Ini untuk input notanya. Ini untuk nama dari data notanya. Ya. Kemudian ada tampilan layout yang tadi saya sudah jelaskan. Dan ada analisis sesuai dengan output. Jadi pada permasalahan sistem informasi penjualan alat-alat pertanian, analisa output, jadi analisa output tampilan indeks. Pada tampilan indeks PHP berisi menu home, login, help, dan about. Kemudian ada analisa output tampilan home.
Pada tampilan menu Home, PHP terdiri dari menu Home, Login, Help, dan About, dan kemudian ada tulisan tadi, selamat datang di Toko Jaya. Kemudian ada analisa output tampilan About. Pada tampilan About, PHP yang mengandung tentang informasi mengenai web ini yang berisi tentang tujuan dari sistem yang dibuat. Jadi tampilan About itu tadi yang seperti ini. Nah, ini informasi yang ada di Toko Tani Jaya Baroka. Kemudian analisis output tampilan login. Pada tampilan login ada menu login ke PHP yang mengandung kolom user dan password dari pemesannya untuk masuk ke dalam sistem informasi ini, serta terdapat tombol submit. Kemudian ada analisis output perbedaan tampilan sukses dan gagal. Pada tampilan menu gagal PHP yang membuat teks maaf password yang Anda dapatkan salah, yang dimana bertujuan agar user mencoba kembali untuk login. Pada tampilan menu sukses PHP yang memiliki tampilan menu-menu yang dapat diakses dalam sistem informasi ini. Dan ada analisa output tampilan data pemesan. Pada tampilan menu info pemesan.php yang memuat informasi data yang harus dimasukkan pada entitas pemesan. Pada tampilan menu data pemesan.php yang memuat informasi data yang ditampilkan dari entitas pemesan. Kemudian ada analisa output tampilan data formulir pemesanan. Pada tampilan menu input formulir pemesanan, PHP yang memuat informasi data yang harus dimasukkan kepada entitas formulir pemesanan. Pada tampilan menu data formulir pemesanan PHP yang memuat informasi data yang ditampilkan dari entitas formulir pemesanan. Kemudian ada analisa output tampilan data admin. Pada tampilan input admin PHP yang memuat informasi data yang harus dimasukkan pada entitas admin. Pada tampilan menu data admin.php yang memuat informasi data yang ditampilkan dari entitas admin. Analisa output tampilan data alat pertanian. Pada tampilan menu input alat pertanian .php yang memuat informasi data yang harus dimasukkan pada entitas alat pertanian. Pada tampilan menu data alat pertanian .php yang memuat informasi data yang ditampilkan dari entitas alat pertanian. Kemudian ada analisis output tampilan data nota pesanan. Pada tampilan menu input nota pesanan .php yang memuat informasi data yang harus dimasukkan pada entitas nota pesanan. Pada tampilan menu data nota pesanan .php yang memuat informasi data yang ditampilkan dari entitas nota pesanan. Kemudian analisa output tampilan login logout. Pada tampilan menu logout.php yang memuat tulisan terima kasih atas belanjanya dan tombol logout untuk kembali ke halaman home dari sistem informasi penjualan alat pertanian. Kemudian ada kesimpulan dan saran. Berdasarkan hasil analisa di atas didapatkan kesimpulan sebagai berikut. Pertama, ada Adobe Dreamweaver merupakan program yang digunakan di dalam pembuatan web sederhana, di mana web tersebut berguna untuk membantu dalam menyelesaikan masalah yang berupa penjualan alat-alat pertanian. Kemudian ada Adobe. Yang kedua ada Adobe Dreamweaver merupakan aplikasi yang mudah di dalam membuat suatu website sederhana dengan studi kasus yang dipakai, yaitu melakukan penjualan alat-alat pertanian. Kemudian yang ketiga, dalam pembuatan sistem informasi penjualan alat-alat pertanian menggunakan aplikasi Dreamweaver dengan berbagai tampilan, yaitu ada index, home, login, about, gagal, sukses, input, pemesan, dan data pemesan, input formulir pemesan, data pemesan, input admin dan data admin, input alat pertanian dan data alat pertanian, kemudian input nota pesanan dan data nota pesanan, serta tampilan logout. Kemudian sarannya dari praktikum modul 3 ini yakni adalah diharapkan tata cara penulisan laporan resmi lebih diperjelas. Kemudian yang kedua, diharapkan tutorial dalam penggunaan Dreamweaver lebih diperjelas lagi. Kemudian yang ketiga, diharapkan dalam menjelaskan tidak terburu-buru agar praktikan dapat lebih mengerti. Kemudian yang keempat, diharapkan contoh permasalahan pada praktik lebih bervariasi. Kemudian yang kelima, diharapkan langkah-langkah pengerjaan pada laporan resmi ini lebih dipersingkat. Dan ini adalah daftar pustaka yang kami cantumkan untuk membuat tinjauan pustaka tadi. Itu sekian dari presentasi kami dari kelompok 78 sesi cepat 2. Apabila ada kesalahan ataupun ada kekurangan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.